Al-qismu rabi'u, kita masuk ke bagian keempat. Wa fi hadzal qismu masailun thamaniyatun, yaitu mengenai syarat-syarat azan. Dalam bagian ini ada 8 masalah. Ihdaha hal min syuruti man adzana ay yakunu huwa alladhi yuqimu amla. Satu, apakah orang yang mengumandangkan azan harus melakukan iqamah pula? Ini merupakan salah satu syaratnya. Wathaniyatu, yang kedua, hal min syurutil adhani alla yatakallamu fi athnaihi amla. Dua, apakah tidak boleh berbicara saat mengumandangkan azan, termasuk salah satu syaratnya. Wathalithatu, hal min syuratihi ay yakuna ala taharatin amla. Tiga, apakah mengumandangkan azan dalam keadaan suci, termasuk salah satu syaratnya. Rabi'atu, hal min syuratihi ay yakuna mutawajjihan ila al-qiblati amla. Yang keempat, apakah menghadap kiblat, termasuk salah satu syaratnya. Yang kelima, wal khamisatu, hal min syuruti ay yakuna qa'iman amla. Apakah berdiri saat menggunakan azan, termasuk salah satu syaratnya. Selanjutnya, wasadisatu, yang keenam, hal yakrahu adhanur rakibu am laisa yukrahu, makruhkah azan orang yang sedang mengendarai kendaraan atau tidak. Wasabi'atu, hal min syurutil bulughu am la. Apakah balik merupakan salah satu syarat berazan. Wathaminatu, yang kedelapan, hal min syurutihi ay ya'khudha 'ala al-adhani ajran am yajuzu lahu ay yu'khadhu. Apakah tidak boleh mengambil upah bagi muazzin, merupakan salah satu syaratnya. Ya. Fa amma ikhtilafuhum fi ar-rajulaini yu'adhdhanu ahaduhuma wa yuqimu al-akharu. Seseorang melakukan azan sementara iqamah dilakukan oleh orang yang lainnya. Dalam masalah ini ulama di berbagai negeri membolehkannya. فأكثر فقهاء الأمصار عن إجازة ذلك وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز. Sementara sebagian dari mereka tidak membolehkannya. والسبب في ذلك أنه ورد في هذا حديثان متعارضان. Sebab perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah dua hadis yang saling bertentangan. Yang pertama itu hadis As-Sada'i, dia berkata, أحد حديث السداعي قال أتيت رسول الله, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فلما كان أوان الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة. Ya, ketika tiba waktu subuh beliau memerintahku untuk mengumandangkan azan, lalu aku melakukannya. فجاء بلال ليقيم قام إلى الصلاة فجاء بلال ليقيم. Lalu aku pun melakukannya, kemudian beliau berdiri untuk melakukan solat. Lalu datang Bilal hendak beriqamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akha suda'u adhanun. Ya. Rasulullah kemudian bersabda, sesungguhnya saudara Sada' telah mengumandangkan azan. Wa man adzana fahuwa yuqimu. Barang siapa yang dia berazan, maka jadi dialah mesti mengumandangkan iqamah. Wal haditsu tsani, yang kedua, yaitu ma rawiya an Abdullah bin Zaid hina ara al-adhan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilalan fa adzana. Dia menyatakan bahwa ketika Abdullah bin Zaid diperlihatkan azan, thumma amara Abdullah faqama. Rasulullah memerintah Bilal untuk mengumandangkan azan, lalu dia melakukannya. Famin dhahaba madhhabin nasakh qala hadithu Abdullah bin Zaid mutaqaddimun wa hadithu Sada'i mutaakhirun. Lalu Rasulullah kemudian memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk mengumandangkan iqamah, lalu ia melakukannya. Ulama yang menempuh jalan an-nasakh, penghapusan, berkata hadis Abdullah bin Zaid datang terlebih dahulu, sementara hadis As-Sada'i datang terakhir atau kemudian. Ya. ومن ذهب مذهب الترجيح قال حديث عبد الله بن زيد أثبت. Adapun ulama yang menempuh jalan tarjih mengunggulkan pendapat yang kuat, mengatakan bahwa hadis Abdullah bin Zaid lebih kuat. لأن حديث الصدائي انفرد به عبد الرحمن بن زيد الأفريقي وليس بحجة عندهم. Bahwa kuat, sementara hadis As-Sada'i diriwayatkan oleh Abdurrahman Al-Ifriqi secara menyendiri. وأما اختلافهم في الأجرة على الأذن فلما كان اختلافهم في تصحيح الخبر الوارد في ذلك. Padahal dia tidak bisa dijadikan hujah menurut ulama hadis. Adapun perbedaan pendapat mengenai upah bagi muazzin, ini terjadi karena perbedaan persepsi dalam kesahihan hadis yang menjelaskan, yaitu
hadis Utsman bin Abdul As, dia berkata, "A'ni hadits Utsman bin Abdul As annahu qala inna min akhir ma ahida ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an attakhidha mu'adhdhinan la ya'khudhu an adhanihi ajran." Ya. Sesungguhnya perkara akhir yang diwasiatkan Rasulullah kepadaku adalah hendaknya aku menjadikan seorang muazzin yang tidak mengambil upah atas azannya, ya. Wa mimma mana'ahu qasul adhani fi dzalika 'ala as-salati. Perbedaan pendapat mengenai syarat-syarat lainnya adalah perbedaan persepsi dalam menganalogikan azan kepada salat. Wa amma sa'irus syurutil akhar fa sababul khilafu fiha wa huwa qiyasan 'ala as-salah. Faman qasa 'ala as-salati awjaba tilka asy-syuruti al-mawjudatu fi as-salati. Kelompok ulama yang menganalogikannya kepada salat tentu mewajibkan syarat-syarat tersebut, sementara yang tidak mengkiaskannya tidak mensyaratkannya. Wa man lam yuqassiha lam yujabu dzalika. Qala Abu Umar bin Abdul Bar, berkata Abu Umar bin Abdul Bar berkata, qad rawaina an Abi Wa'il bin Hajar qala, telah meriwayatkan dari Abu Wa'il bin Hajar, dia berkata, qala haqqu wa sunnatun masnunatun alla yu'dhanu illa wa huwa qa'imun. Yang benar dan yang merupakan sunnah adalah bahwa seseorang harus melakukan azan sambil berdiri, ya. Wala yu'dhanu illa ala tahrin, dan tidak azan kecuali dalam keadaan suci. Qala Abu Wa'il wa huwa minas sahabah. Qala Abu Umar, Abu Wa'il termasuk kalangan sahabat, berkata beliau, wa qalu sunnatu yadkhulu fil musnadi wa huwa aula min al-qiyas. Sunnah masuk ke dalam musnad dan lebih baik daripada qiyas. Al-Qadi berkata, qala Al-Qadi wa qad kharajat Tirmidzi an Abi Hurairah annahu alaihi salatu wassalam qala la yu'adhdhanu illa mutawaddi'un. Al-Qadi berkata, At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tidak boleh mengumandangkan azan kecuali orang yang memiliki wudu. Kemudian kita masuk ke bagian yang kelima, ya. Tentang jawaban atau bacaan orang yang mendengar azan, ya. Ikhtalafal ulama fima yaqulu lahu as-sami'u lil muadzin. Para ulama berpendapat tentang bacaan orang yang mendengarkan azan, ya. Fadhahaba qaumun ila annahu yaqulu ma yaqulu al-muadzinu kalimatin ila akhirin nida'i. Pendapat pertama yaitu sebagian ulama menyatakan bahwa dia mengucapkan bacaan yang dikumandangkan oleh muazzin per kalimat sampai akhir. Wa dhaba akharuna ila annahu yaqulu mithla ma yaqulu al-muazzin. Sebagian nomor 2, sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa ia mengucapkan kalimat yang dikumandangkan oleh muazzin illa kecuali idza qala hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Pada saat membaca hayya 'alas salat dan hayya 'alal falah, dia menjawab fa innahu yaqulu, dia menjawab la haula wala quwata illa billah. Dia menjawab dengan la haula wala quwata illa billah. Wasbab fi ikhtilafi fi dzalika ta'arudul athar. Sebab perbedaan pendapat adanya beberapa athar yang saling bertentangan, seperti wa dzalika annahu qad ruwiya min haditsin Abi Sa'id Al-Khudri annahu alaihi salatu wassalamu qala, seperti riwayat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi bersabda, "Idza sami'atul mu'adzin faqulu mithla ma yaqulu." Yang pertama, jika kalian mendengar muazzin maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan. Ya. Wa jaa'a min tariqi Umar bin Khattab wa hadits Muawiyah anna as-sami'a yaqulu 'inda hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billah. Ulama yang menempuh sementara dalam hadis Umar bin Khattab juga hadis Muawiyah bahwa orang yang mendengar azan jika muazzin mengumandangkan kalimat hayya 'alal falah maka dia mengucapkan la haula quwwata illa billah. Faman dhahaba madhhabun at-tarjih akhadha bi umum hadits Abi Sa'id Al-Khudri, ya. Ulama yang menempuh jalan tarjih berpendapat dengan keumuman hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Wa ma bana al-'amu fi dhalika 'ala al-khassi jami'u bainal haditsina wa huwa madhhabun Malik bin Anas. Sementara ulama yang memahami keumuman kepada khususan berusaha menggabungkan kedua hadis ini adalah mazhab Malik bin Anas. Selanjutnya al-faslu tsani min al-bab ats-tsani, bab yang kedua tentang pasal iqamah, ya. Duduk, soal. Ikhtalafu fil iqamati fi mawdi'aini fi hukmiha wa fi sifatiha. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini pada dua masalah tentang hukum dan tata caranya.
Amma hukmuha adapun hukumnya fa innaha 'inda fuqaha'il amsari fi haqqil a'yan. Mengenai masalah hukum, satu ulama fikih di berbagai negeri berpendapat bahwa iqamah hukumnya sunnah muakkad bagi orang yang melakukan salat sendirian atau berjamaah. Wal jama'atu sunnatun muakkadun aktsaru min al-adhan wa hiya 'inda ahli adh-dhahiri fardun ولا أدري هل هي فرض عندهم على الإطلاق أو فرض من فروض الصلاة. Bahkan lebih kuat daripada hukum azan. Yang kedua, menurut ahlu zahir iqamah adalah fardu, tetapi saya tidak mengetahui apakah kefarduan secara mutlak atau salah satu fardu salat. Wal farqu bainahuma anna ala al-qawl al-awwal la tubtilu as-salata bitarkiha. Ya, bedanya adalah jika termasuk pendapat pertama maka salat tidak batal karena meninggalkannya, wa 'ala tsani tubtilu. Sedangkan menurut pendapat kedua maka salat batal karena meninggalkannya. Wa qala Ibnu Qidanah min ashabi Malik, Ibnu Qidanah salah seorang pengikut Imam Malik berkata, man taraka 'amidan batalat salatahu, barang siapa yang meninggalkannya segera sengaja maka batallah salatnya.